Halo semuanya, selamat datang di media edukasi. Let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Baik anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selalu berhemat energi. Kita harus selalu menghemat energi yang ada di sekitar kita. Energi yang kita maksud hari ini adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berarti segala sesuatu yang berasal dari alam itu disebut sebagai sumber daya alam ketika sesuatu tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau istilah lainnya adalah terbaharukan, sedangkan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau tidak terbaharukan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Maksudnya apa dieksploitasi berlebihan? Maksudnya adalah penggunaannya tidak terus digunakan dengan maksimal. Maksudnya itu harus dijaga, jangan asal-asalan ketika menggunakannya itu seperti itu. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus dan proses pembentukannya kembali waktunya sangat lama. Itu yang sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sekarang kita akan belajar terlebih dahulu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa saja ya sumber daya alam itu? Satu adalah matahari. Contoh yang pertama, matahari. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Jadi matahari merupakan sumber energi atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satu jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi. Sumber energi terbesar di bumi. Nah, matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Ingat ya, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Coba sekarang kamu lihat di luar rumahmu. Apakah sekarang sedang terang atau tidak? Ya, sekarang karena masih pagi, matahari bersinar dengan sangat cerah. Di luar terasa sangat terang. Nah, itu terang energi cahaya itu, energi cahaya yang berasal dari matahari. Apakah ketika kamu di luar, kamu merasakan panas juga? Ya, kamu biasanya akan merasakan panas dari panas sinar matahari. Karena matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya di bumi. Sumber energi utama. Contoh manfaat
matahari sebagai sumber energi. Oh, kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar siklus air. Nah, siklus air yaitu proses terjadinya hujan, perputaran air. Perhatikan, panas matahari ketika terik, panas matahari akan menghangatkan suhu permukaan. Di situ ada danau, laut, sungai. Perhatikan ini ya. Di sini ada danau. Ini danau atau laut mungkin ya. Di sini ada aliran sungai. Panas matahari ini, panas matahari yang menyinari bumi akan memanaskan permukaan air di bumi. Yang permukaannya luas ya, lebar, luas. Kemudian panas ini menyebabkan, ini kamu perhatikan garis titik-titik biru di belakang ini. Ini adalah proses penguapan air. Jadi air yang panas kan menguap. Penguapan air ini naik ke atas. Air menguap naik ke atas. Kemudian di atas terjadi penggumpalan, ya. Penguapan air tadi berubah menjadi awan. Karena proses pendinginan ya, di atas semakin dingin. Proses pendinginan semakin dingin, proses kondensasi, kemudian awan-awan tersebut terbawa angin dan turunlah hujan. Ini proses daur air atau proses hujan. Seperti itu. Ini karena bantuan sinar matahari. Karena bantuan sinar matahari. Yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Bagaimana jika tidak ada matahari di bumi ini? Pasti semua makhluk hidup akan punah, akan mati semua. Itulah pentingnya matahari untuk kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia ya, tidak hanya manusia, tapi untuk semua makhluk hidup. Karena matahari merupakan sumber energi utama. Kemudian di pinggir pantai ya, banyak nelayan mengeringkan ikan. Ini gambarnya, ikan sedang dijemur, dijadikan ikan asin ya, mungkin ya, ikan dijemur. Ini salah satu cara mengawetkan makanan. Nah ini, ikan asin itu akan lebih bertahan lama daripada ikan segar. Ikan asin itu bertahannya lebih lama. Itu proses pengawetan makanan ini ya. Contohnya dengan dijemur di bawah matahari. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian. Nah, ibumu habis mencuci baju, kamu membantu ya. Kemudian pakaiannya dijemur di bawah sinar matahari. Tujuannya apa? Supaya pakaiannya lebih cepat kering dan tidak berbau apek. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi, jelas ketika pagi sampai sore hari. Tetapi ketika sore matahari terbenam, kamu tidak lagi dapat melihat cahaya matahari. Tetapi kamu mungkin bisa melihat cahaya bulan. Nah, bulan bersinar terang. Sinar bulan itu bukan karena bulannya yang bersinar sendiri, tetapi sinar bulan itu adalah pantulan dari cahaya matahari sehingga bulan seperti bersinar. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu proses tumbuhan hijau ya ini ya,
Daunnya ini memasak. Nah, daunnya memasak. Apa yang dimasak? Daunnya ini memasak karbon dioksida atau udara-udara yang kotor dimasak oleh tumbuhan. Dimasak dengan bantuan sinar matahari. Hasilnya apa nanti masakan dari proses fotosintesis ini? Hasilnya adalah oksigen. Jadi ketika siang hari ya, kita berada di bawah tumbuhan yang hijau yang lebat akan terasa segar. Karena apa? Menghasilkan banyak oksigen. Menghasilkan banyak oksigen dari proses fotosintesis. Kemudian ada manfaat lain dari matahari yang sekarang sedang banyak digunakan, yaitu penggunaan panel surya. Nah, ini panel surya. Kamu mungkin pernah melihat ini panel surya di pinggir jalan, di gedung-gedung perkantoran. Untuk apa ini panel surya? Nah, ada yang tahu apa tidak? Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, cahaya matahari kan tadi adalah sumber panas dan sumber cahaya. Tetapi ternyata cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Bagaimana caranya? Caranya adalah energi matahari diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Ini alatnya, ini yang namanya panel surya. Jadi panel-panel ini menangkap cahaya matahari. Menangkap cahaya matahari, kemudian panas dari cahaya matahari dikumpulkan pada suatu alat. Ya, di sini diserap semua panasnya, dikumpulkan dalam suatu alat, diubah menjadi energi listrik. Itu fungsinya dari panel surya. Jadi yang menggunakan panel surya itu ketika kamu melihat contohnya lampu di pinggir jalan, itu sudah banyak yang menggunakan panel surya. Ketika siang hari, panel surya ini menyerap energi panas, energi cahaya dari matahari. Kemudian pada malam harinya kan sudah tidak ada energi cahaya dari matahari. Nah, itu lampunya menyala dari tadi cahaya yang sudah dikumpulkan oleh panel surya ini. Cahayanya diubah menjadi energi listrik, sehingga lampu jalan yang menggunakan panel surya dapat menyala. Harganya memang untuk saat ini masih lumayan mahal, tetapi ini ramah lingkungan. Panel surya harganya mungkin memang sedikit mahal, tetapi ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena tidak menghasilkan polusi. Sumbernya dari matahari menghasilkan energi listrik. Energi listrik diubah menjadi energi cahaya melalui lampu. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Nanti kamu akan mencoba membuat peta pikiran atau peta konsep dari sumber energi. Maksudnya bagaimana? Untuk merangkum apa saja sih hal-hal penting yang dapat kita dapatkan dengan membaca atau mendapatkan informasi dari sumber energi yang sudah Pak Guru terangkan tadi. Nanti kamu membuat peta pikiran. Peta pikiran seperti apa? Yuk, dengarkan lagi. Pak Guru akan menjelaskan mengenai sumber energi. Tadi matahari adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Sekarang kita akan belajar mengenai sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau tidak terbaharukan. Yang pertama, contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah barang tambang. Lama-kelamaan, ketika digunakan terus-menerus, minyak bumi akan habis. Ya, minyak bumi ini akan habis. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Nah, makanya ini disebut sebagai barang tambang. Cara mendapatkannya dengan cara ditambang.
ditambang ya. Ini contohnya ini. Ini penambangan minyak bumi, bukan lepas pantai ya. Ini ya. Diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas. Jadi tidak banyak. Hanya ada sedikit di bumi. Harus digunakan secara hemat dan tepat. Ini contohnya ya, kendaraan itu memerlukan sumber energi minyak. Minyak yang dimaksud di sini adalah bensin, mungkin ada Pertalite, ada Pertamax. Kendaraan-kendaraan ini membutuhkan sumber energi agar mereka dapat berjalan ya. Kendaraan ini dapat berjalan, dapat digunakan oleh manusia. Bahan bakarnya adalah bensin, Pertalite, Pertamax. Bensin, Pertalite, Pertamax itu diperoleh dari pengolahan minyak bumi. Jadi minyak bumi ketika diambil dari perut bumi itu tidak langsung menjadi Pertamax, tidak langsung menjadi Pertalite, harus diolah dulu. Harus diolah melalui proses yang sangat panjang sehingga dapat digunakan oleh manusia sebagai sumber energi, sebagai bahan bakar. Ini contohnya ini. Ini pengeboran minyak bumi yang berada di tengah laut ya. Di lepas pantai ini maksudnya ini. Di tengah laut. Minyaknya diambil, warnanya itu kalau minyak mentah itu warnanya hitam ya. Warnanya hitam. Diolah. Setelah diolah baru didistribusikan kepada manusia, bisa digunakan oleh manusia melalui misalnya di sini adalah pom bensin, itu menjual sumber energi, menjual bahan bakar. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Mungkin dan banyak lagi ya ini ya, bensin yang dimaksud sekarang adalah Pertalite dan Pertamax. Dijual oleh Pertamina ya, dijual oleh Pertamina. Manusia atau konsumen warga negara membelinya di Pertamina untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Ini perhatikan sisa dari minyak bumi tadi. Minyak bumi ketika diolah itu kan ada sisanya, endapan-endapan atau residu ya, sisanya. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah itu yang aspal untuk jalan raya itu yang warnanya hitam pekat. Yang hitam pekat itu adalah hasil dari sisa pengolahan minyak bumi. Kamu mungkin pernah melihat ya, ketika pembuatan jalan raya di desamu, di dekat sekolah ya, juga pernah ya, pengaspalan itu yang hitam di dalam drum itu yang namanya aspal. Itu adalah hasil dari pengolahan minyak bumi. Dari penjelasan yang Pak Guru sudah sampaikan tadi, kita dapat membuat peta pikiran. Nah, ini yang dimaksud peta pikiran yang sudah kamu tulis juga kemarin ya. Peta pikirannya berasal dari minyak bumi. Minyak bumi dapat kita bagikan dulu, asal minyak bumi dari mana, cara memperoleh minyak buminya dari mana, kemudian hasil olahan minyak buminya. Hasil olahannya apa saja? Bahan bakar ya tadi ya, menjadi solar, bensin, Pertalite, Pertamax, dan sebagainya. Kemudian sisanya setelah diolah itu ada parafin, plastik, dan aspal. Itulah yang disebut sebagai peta pikiran. Nih, sumber daya alam lagi yang dapat diperbaharui lagi. Sekarang kita akan berbicara mengenai tanaman. Nah, tanaman adalah sumber daya alam ya, karena berasal dari alam. Dan tanaman itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Berarti kalau ditanam lagi akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Perhatikan,
Tanaman yang akan kita bahas adalah tanaman jagung. Wah, kamu pasti pernah makan jagung ya. Enak banget ya jagung ya. Ada jagung bakar, jagung rebus, terus diolah menjadi apa ya? Menjadi popcorn ya, digambar popcorn ya. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Nah, jagung ini juga mengandung karbohidrat. Kalau kamu makan jagung rebus ya kenyang. Nah, itu makanya itu memiliki kandungan karbohidrat. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Contohnya ketika membuat boneka dengan kulit jagung ya. Kemudian ketika kita berbicara mengenai sumber daya alam, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam tersebut. Manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya air ya, ini kamu lihat gambarnya, gambar air. Untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Namun, hak biasanya diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Apa saja hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam? Contoh adalah kewajiban yang harus kita lakukan dalam pemanfaatan air. 1. Menggunakan air sesuai kebutuhan. Nah, ingat ini. Ketika keran di kamar mandi kamu sudah selesai digunakan, kerannya ditutup. Kamu sedang mencuci tangan menggunakan keran, setelah selesai mencuci tangan, kamu menutup keran tersebut. Digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jangan menghambur-hamburkan air. Mungkin di daerah kita air banyak melimpah, tapi mungkin di daerah lain ada yang sedang kekeringan. Menutup keran ya ketika sudah digunakan dan tidak mencemari air dengan limbah. Ini yang sering terjadi ya di daerah kita ya. Orang-orang membuang sampah, membuang limbah hasil air sabun itu di sungai, sehingga sungainya akan tercemar. Apa yang akan kita dapatkan jika kita memenuhi kewajiban kita dalam mengelola dan memanfaatkan air? Nah, tadi kamu ingat ya, kita akan mendapatkan hak jika kita sudah melaksanakan kewajiban. Lalu, apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan kewajiban kita dalam pemanfaatan air? Yuk kita coba cari tahu. Dengan melakukan kewajiban kita terhadap sumber daya alam air, kita akan mendapatkan hak-hak berikut. 1. Mendapatkan air yang bersih. Nah, karena kita tadi sudah menjaga lingkungan ya, tidak mencemari lingkungan, maka air yang kita dapatkan adalah air yang bersih. Kemudian aliran air yang lancar, tidak ada yang mampet. Airnya tidak mampet, airnya lancar karena tidak ada sampah di sungai. Mungkin seperti itu. Hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Jika airnya adalah air bersih, dapat kita manfaatkan untuk mandi, mencuci, dan dikonsumsi sebagai air minum. Bagaimana jika airnya kotor coba? Apakah air tersebut bisa digunakan untuk mandi? Bisa digunakan untuk mencuci, apalagi untuk diminum. Rasanya kita harus membeli air untuk minum ya. Harus membeli air untuk diminum karena airnya kotor. Kalau yang kita beli untuk minum itu air bersih. Kemudian tadi aliran air yang lancar, aliran sungai yang lancar akan dialirkan ke sungai, ke sawah-sawah. Sehingga sawah mendapatkan air dan tanaman padi akan tumbuh dengan subur.
Oke, sampai di situ nggih. Sampai di situ dulu pelajaran dari Pak Guru. Nanti kamu coba buat peta pikiran mengenai hak dan kewajiban kita dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Pada contoh di sini adalah sumber daya alam air. Kamu buat peta konsep, peta pikiran seperti tadi. Seperti contoh ini, kamu membuat seperti ini ya. Tetapi nanti di sini adalah hak dan kewajiban memanfaatkan sumber daya alam, yaitu sumber daya air. Haknya apa, kewajibannya apa. Seperti itu ya. Kamu buat haknya apa saja, kewajibannya apa saja dalam memanfaatkan sumber daya air. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan dulu. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.